Jamaah rahimakumullah, di kesempatan subuh ini kita melanjutkan pengajian tafsir Al-Quran, masuk pada ayat yang ke-51 dan 52 surah An-Nahl, surat yang ke-16 yang kita bacakan. Wa qala Allah berkata, la tattakhidhu ilahayn itsnain, jangan menyembah dua Tuhan. Innama huwa ilahu wahid, hanya saja Dia Allah adalah Tuhan yang satu. Wa iyaya farhabun, maka hanya kepadaku saja, kata Allah, takut atau kembali. Walahu ma bis samawati wal ardh, bagi Allah lah apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Walahuddin, dan bagi Allah lah ketaatan, ketundukan, wasiba, yang tiada henti. Apa ghairallahi tattaqun, maka mengapa mereka takut kepada selain Allah? Maka di ayat ini Allah menegaskan, jangan sekali-kali kita melakukan kesyirikan dengan cara menduakan Allah. Wa qala Allah berfirman, la tattakhidhu ilahayn itsnain, jangan kau sembah dua Tuhan, jangan kau jadikan dua Tuhan akan dua sesuatu. Ini salah satu di antara gaya bahasa Al-Quran. Jangan kau sembah dua Tuhan, ilahain dua Tuhan, isnain dua. Sudah disebutkan ilahain dua Tuhan, isnain lagi dua. Ahli bahasa mengatakan bahwa ini Allah menunjukkan untuk menyatakan betapa pentingnya tauhid uluhiyah kita. La tattakhidhu ilahayn isnain, ini gaya bahasa takdim wa ta'khir, mendahulukan dan mentakhirkan apa yang dipandang penting dan selanjutnya yang penting. Apa yang penting? Konsep tentang ilahain, uluhiyah, menduakan Tuhan, itu larangan Allah. Baru isnain, sesuatu wujud yang dua. Dalam struktur kalimat atau bahasa itu semestinya dikatakan wala tattakhizu atau la tattakhizu isnaini ilahain, jangan menyembah dua sesuatu sebagai Tuhan. Tapi Allah mendahulukan dua Tuhan akan dua sesuatu. Ini menunjukkan mentakdimkan konsep atau pandangan tentang keesaan Allah lebih penting, lebih utama ketimbang yang lain. Mendahulukan larangan untuk menduakan Tuhan yang disebut dengan nahyul uluhiyah, baru kemudian nahyul jinsiyah isnain. Itu kan terpakai di dalam bahasa Al-Quran. Di surat Al-Fatihah itu ada yang taqdim wa ta'khir. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu takdim wa ta'khir. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu ya Allah kami minta tolong. Mendahulukan hanya kepadamu ketimbang ibadahnya, mendahulukan hanya kepadamu ketimbang minta tolongnya. Lazimnya dalam sebuah bahasa, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in,
itu adalah na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Kami beribadah hanya kepadamu, kami minta tolong hanya kepadamu. Itu lazimnya. Dan itu menganut apa yang disebut dengan struktur subjek, predikat, objek dalam bahasa. Hanya kepadamu kami menyembah, mendahulukan hanya kepadamu, baru kemudian menyembah. Lazimnya kan kami menyembah hanya kepadamu, tapi Allah dahulukan hanya kepadaku kamu menyembah. Itu menunjukkan bahwa tujuan kita bahwa Allah itu lebih utama, lebih penting daripada yang lain. Dalam beribadah berarti kita mendahulukan Tuhan, lebih mengutamakan perhatian fokus kita kepada Allah yang kita sembah. Makanya iyyaka na'budu. Demikian pula dalam hal kita minta tolong, yang paling utama ialah Allah kita dahulukan, bukan yang lain. Makanya hanya kepadamu ya Allah kami minta tolong. Ini menunjukkan agar jangan sampai tujuan itu salah dalam hal apapun, termasuk dalam ibadah kita. Maka yang paling utama ialah tujuan kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah segala sesuatu amal itu kan tujuannya apa? Dan itu adalah niat kita di hati. Sementara ibadah atau bentuk amaliyah mengikuti tujuan. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah. Tujuan dulu, Allah dulu yang menjadi target, maksud. Baru apa yang kita lakukan? Na'budu, kita beribadah. Maka ibadah itu kemudian mengikuti apa yang menjadi tujuan kita. Maka oleh karena itu seyogianya bahwa antara tujuan dengan proses itu sama, berjalan seiring. Tujuan benar, proses salah, bisa menjadi salah. Lebih parah, tujuan salah, prosesnya benar. Tujuan kita Allah, demi Allah. Kita bersedekah tujuannya karena Allah. Maka proses untuk kita bersedekah itu pun harus sesuai dengan tujuan kita, demi karena atas jalan Allah. Jangan sampai kemudian tujuannya karena Allah, prosesnya salah. Bersedekah betul, tujuannya untuk demi karena Allah, caranya yang salah. Bersedekah duitnya jelas, tujuan bagus. Aku tidak bersedekah untuk bangunan masjid, baik, demi karena untuk Allah. Tapi cara bersedekahnya, satu diantaranya ialah apa yang kita sedekahkan kita dapatkan dengan cara yang tidak baik, tidak halal. Itu artinya tidak mengikuti tujuan, proses yang salah, tidak mengikuti tujuan, maka semua akan menjadi salah. Jamaah rahimakumullah. Lalu yang kedua, mengapa Allah mengatakan jangan kau jadikan dua Tuhan akan dua sesuatu, isnain, dua. Imam Ar-Razi itu mengatakan bahwa kalau ada dua, itu akan membatalkan keesaan Allah. Namanya dua, esa itu satu, tapi bila ada dua, bila ada penyebutan dua, apalagi banyak, membatalkan keesaan Allah.
Ya rahimakumullah, suatu wujud maujud itu ada yang disebut dengan qadim, artinya dia kekal abadi, tidak akan pernah binasa. Yang lain itu disebut dengan muhdas, baharu. Siapakah wujud yang qadim yang kekal? Allah. Allah itu qadim, kekal. Allah itu zatnya, sifatnya, asma'nya, af'alnya kekal, dan dia maha tunggal. Kalau kemudian kita menduakan Tuhan, maka ada dua zat yang kekal, ada dua sifat yang kekal, ada dua perbuatan yang kekal. Itu dalam pelajaran ilmu tauhid disebut dengan muhalun, mustahilun, tidak bisa. Allah punya zat, punya sifat, punya perbuatan. Bukankah yang menciptakan alam ini Allah? Allah yang esa, yang tunggal. Tapi bila ada dua Tuhan yang punya zat, punya sifat, punya af'al, perbuatan, lalu satu dengan yang lain punya perbuatan yang berbeda dengan maksud dan tujuan yang berbeda, maka yang ada hanyalah kehancuran. Makanya Allah mengatakan, "Lau kana fihi ma'alihatun la fasadata." Kalau sekiranya di dunia ini, di langit dengan bumi ini ada dua Tuhan, hancur alam ini. Kenapa alam ini bisa hancur? Karena ada dua kuasa yang berbeda. Maka Allah itu zat, sifat, perbuatannya tunggal, tidak ada yang lain kecuali Dia. Makanya Allah mengatakan, innama huwa ilahu wahid. Hanya saja Dia Allah itu Tuhan yang satu. Hanya saja Dia Allah, Tuhan yang satu. Huwa itu adalah dari Allah, kata-kata huwa. Kalau mengikuti apa yang diulas oleh Ismail Haqqi, Allah itu kalau kita hilangkan huruf alif di depan, itu kan bacaan menjadi lillah. Lillah. Kalau lam yang ada di lillah kita hilangkan, yang terbaca adalah lahu. Kalau lam itu kemudian kita hilangkan, yang ada adalah hu. Hu itulah huwa. Maka setiap kata-kata huwa di Quran itu menunjuk kepada Allah. Huwa, huwallah. Innama huwa, hanya saja Dia Allah itu ilahun wahidun, Tuhan yang satu. Fa iyaya farhabu, maka hanya kepadaku, kata Allah, kamu takut dan kamu berharap. Ya rahimakumullah. Karena Allah itu yang tunggal, yang esa, yang tidak bisa kita duakan. Dengan kuasanya menciptakan, maka tentu hanya kepadanya kita takut. Takut dengan apa? Takut dengan azab Allah. Rahbatan minhu ay min azabillah. Hanya kepada Allah lah kita takut, karena azab Dia akan datang. Mengapa kita hanya takut kepada Allah dengan azab yang akan diberikannya? Karena Dia yang memang Tuhan satu-satunya yang pantas ditakuti, dan Dia Tuhan yang disembah. Wa ilaihi raghbah,
dan hanya kepada Allah pula kita berkehendak, hanya kepada Allah pula kita berkeinginan. Jadi kalau kita takut dengan azab Allah, tapi kalau kita menginginkan, kita mengharap kepada nikmat dan karunia Allah. Makanya nanti dalam ajaran tasawuf itu ada yang disebut dengan khauf dan raja. Khauf takut dari apa? Azab Allah. Raja harapan, apa yang kita harap? Nikmat, karunia, keberkahan dari Allah. Jamaah rahimakumullah. Sebagai bukti bahwasanya Allah itu adalah satu-satunya Tuhan yang pantas disembah. Walahu ma fis samawati wal ard, bagi Allah lah apa-apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Milik Allah. Semua yang ada di langit milik Allah, semua yang ada di bumi milik Allah. Tidak ada yang memiliki kecuali Allah. Walahuddin, dan hanya kepada Allah ketaatan ketundukan. Tidak ada ketaatan ketundukan kepada selain Allah. Mengapa? Karena Allah yang memiliki. Orang kalau memiliki, maka yang dia miliki kita harus tunduk, patuh, dan taat kepadanya. Raja memiliki rakyat, maka rakyat tunduk patuh kepada raja. Tapi raja di raja adalah Allah, maka hanya kepada Allah ketundukan, ketaatan itu kita lakukan, bukan kepada yang lain. Wasiban ay laziman daiman muwazaban, hanya kepada Allah lah ketaatan ketundukan itu terus menerus kita lakukan, tidak kepada yang lain. Seorang raja memiliki rakyat, rakyat tunduk patuh kepada raja, tapi tidak selamanya. Ar-Razi mengatakan, apa yang memisahkan orang dari apa yang dia miliki? Kematian. Seorang raja yang berkuasa, yang memiliki rakyat, apapun yang dia kehendaki harus ditaati, itu akan berhenti, berakhir kalau dia sudah mati. Lagi hidup berkuasa, bisa memerintahkan rakyat untuk melakukan apa saja. Tapi ketika kematian itu datang menghampirinya, berhentilah ketaatan itu kepadanya. Maka yang memisahkan orang dari apa yang dia miliki adalah kematian, kata Ar-Razi. Tapi kalau Allah memiliki segalanya, manusia pun dimilikinya, maka ketaatan kita kepada Allah tidak akan pernah berhenti, karena selamanya. Wasiban ay daiman, bahkan sampai kemati. Karena Allah tidak pernah mati, maka tidak berakhir ketaatan kita kepada Allah. Kalau manusia mati, maka berakhir. Tapi Allah yang harus ditaati tidak pernah berakhir, karena Allah tidak mati, tidak mengalami kematian. Apa ghairallahi tattaqun, maka kata Allah, mengapa kamu harus takut kepada selain Allah? Ini menegaskan, kalau kita sudah yakin Allah itu Esa Tunggal dengan kuasa dan memiliki segala-galanya, lalu kita tunduk patuh hanya kepadanya, dan itu selamanya bagi Allah,
Mengapa harus kita takut kepada selain Allah? Apa ghairullah itu? Tidak ada ketakutan kepada selain Allah. Takut kita hanya kepada Allah. Apakah manusia boleh takut kepada makhluk alamiah? Takut. Al-Ghazali mengatakan kalau kita takut kepada makhluk karena memang menakutkan, membahayakan, itu bagian dari takut kita kepada Allah. Takutnya ada harimau, ada macan. Konsep kita jangan takut kecuali hanya kepada Allah. Hadapi itu macan, mati konyol. Macan, harimau itu kan membahayakan, membunuh kita. Wajar kita takut, kita lari. Ujar Al-Ghazali, takutnya kita kepada macan, harimau yang bisa membunuh kita, itu bagian dari takut kita kepada Allah. Karena Allah mengatakan, jangan kau campakkan dirimu dalam kehancuran. Jangan kau bunuh dirimu tanpa alasan. Kan bunuh diri itu menghadapi harimau, macan, mentang-mentang menjadi Tuhan, jangan takut kecuali kepadaku. Itu maknanya adalah alamiah. Dan Al-Ghazali mengatakan itu bahagian dari rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, yang terakhir, Ar-Razi kemudian memberikan penjelasan atas dasar ayat ini. Atas dasar ayat bahwa Allah lah yang memiliki langit dengan bumi termasuk manusia, maka masuklah kepada pembahasan af'alul ibad, perbuatan manusia. Yang dulu pernah kita bahas berkali-kali bahwa manusia itu Allah yang menciptakan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Maka perbuatan manusia Allah yang menciptakan. Tapi kembali Ar-Razi mengingatkan bahwa kalau Allah menciptakan manusia dan perbuatan manusia, daya dari Allah, bentuk perbuatan dari manusia, kehendak dari Allah, kehendak manusia. Tapi manusia punya ikhtiar, pilihan menentukan mana yang baik, mana yang tidak baik dengan akal pikiran. Maka kemudian tidak semau-maunya kita melakukan apa yang kita kehendaki, apalagi kemudian beralasan bahwa perbuatan kita Allah jua yang menciptakan. Betul Allah menciptakan perbuatan kita, kehendak-kehendak Allah yang mendorong kehendak kita, tapi Allah memberi akal, timbang-timbang hak mana yang baik, mana yang tidak. Resiko kebaikan adalah pahala dan surga, resiko kejahatan adalah dosa dan neraka. Ma min hasanatin fa min Allah wa ma min sayyi'atin fa min nafsik. Ini kata Ar-Razi untuk menegaskan konsep ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.